We're just approaching rush hour now, so the traffic is going to get pretty heavy by those river bridges. I would suggest you make use of both sides of the road if you want to make any progress. Akhirnya setelah sekian lama gue pakai OS Windows, sekarang gue balik lagi nyobain OS Linux. FYI, sebelumnya gue udah sempet sih nyobain Linux itu di distro seperti Ubuntu, Pop OS, dan juga Linux Mint. Cuman saat-saat itu tuh Linux masih kurang user friendly ya untuk dipakai jadi PC gaming. Dan gue emang orangnya tuh noob banget nih soal per Linuxan, makanya gue masih nyaman pakai Windows karena ya emang paling gampang untuk dipakai PC gaming. Nah tapi sekarang semuanya berubah nih karena udah ada distro seperti Basit OS dan Steam OS itu sendiri yang emang dituning sedemikian rupa sehingga lebih user friendly untuk dipakai gaming. Dan kata-katanya sih performa gaming di Linux itu lebih oke dibanding Windows. Apakah emang bener begitu nih? Maka dari itu di sini gue akan berbagi pengalaman gue ketika mencoba gaming di operating system Linux. Anyway, di sini gue nggak akan membahas secara rinci ya tentang step by stepnya bagaimana cara install si Basit OS atau Linux ini, karena ya memang ini gue tidak merencanakan video ini sebagai sebuah video tutorial. Dan gue pribadi juga bukan orang yang expert banget nih soal per Linuxan. Jadi ya video ini pembahasannya akan sangat simple sekali dan gak akan bahas yang terlalu teknis amat. Oke, satu hal yang pasti ketika kita pengen install operating system Linux itu di PC, kita perlu perhatikan dulu nih chip hardware apa yang digunakan oleh PC kita, terutama chip GPU-nya. Karena di sini chip GPU AMD Radeon itu jauh lebih dimudahkan ya untuk menjalankan operating system Linux dibandingkan chip GPU Nvidia. Sebab GPU AMD ini tuh punya driver yang bersifat open source, sehingga di sini tuh banyak sekali customized driver yang emang disesuaikan dengan distro-distro Linux yang emang di luar sana tuh banyak banget opsinya. Dibandingkan di sini tuh drivernya Nvidia itu bersifat proprietary, artinya di sini tuh cuman Nvidia aja yang boleh untuk merilis driver ini dan tidak bisa di-customize sama sekali. Sehingga akan ada potensi di mana GPU Nvidia ini tuh berakhir tidak bisa compatible dengan Linux tersebut. So, karena gue di sini tuh orangnya cupu banget soal Linux ini, jadi gue main aman aja dan bakal pakai PC yang hardware-nya full AMD. Dan di sini gue akan memilih menggunakan form factor mini PC karena mini PC ini udah pakai setup full AMD yang di sini tuh udah dilengkapi dengan AMD Ryzen AI 7 350 dengan integrated GPU Radeon 860M. Ini dia adalah mini PC Asus Expert Center PN54. Produk ini sih sebetulnya diperuntukkan buat office user atau jadi PC untuk admin di perkantoran. Ya karena secara desain memang simple, nggak banyak pamer bentuk, dan memang ini tuh ringan sekali ketika dipegang. Adapun juga secara I/O port di sini tuh super melimpah untuk sebuah mini PC. Di bagian depan aja tuh kita langsung dikasih 3 port USB yang salah satunya ada USB Type-C, dan di bagian belakang nih berlimpah banget semua port yang berkaitan dengan display output, bahkan ada USB 4 itu sendiri. Sehingga total nih mini PC-nya tuh bisa melakukan 4 display 4K sekaligus. Kemudian ada pun beberapa fitur security seperti biometric scan fingerprint untuk Windows Hello. Kemudian ada juga tombol dedicated untuk Microsoft Copilot, apalagi fitur AI Microsoft yang satu ini tuh udah seamless juga buat dipakai ke Microsoft Office. Jadi memang secara spek dan desain mini PC ini itu emang ditargetkan sekali untuk office use.
Tapi bukan berarti mini PC ini tuh nggak bisa dipakai main game, sebab CPU AMD Ryzen AI yang dipakai ini tuh terbilang cukup kencang, dan memang pernah gua tes CPU tersebut di laptop untuk main Black Myth Wukong aja tuh masih bisa jalan. Ya karena Ryzen AI 7350 ini tuh pakai Zen 5 yang udah 8 core 16 thread. Yang di sini tuh juga punya integrated GPU 8 compute unit RDNA 3.5 plus dilengkapi juga dengan NPU XDNA 2 50 TOPS. Selain dari otak hardware yang digunakan itu cukup oke, opsi upgrade yang diberikan di mini PC ini tuh juga ternyata cukup berlimpah, seperti ada 2 slot M.2 NVMe Gen 4, plus di sini tuh kita bisa up juga ke 2 slot RAM-nya yang bawaannya di sini tuh udah dilengkapi dengan 1 TB NVMe Gen 4 dan RAM SODIMM 2x16GB DDR5 5600. Nah, soal performa CPU-nya, di sini tuh udah dikasih power limit paling mentok dari Ryzen AI 7350 yang ada di 54 watt. Kalau memang dari sisi suhu dia tuh bisa tembus sampai T-junction CPU-nya, yaitu ada di 100 derajat. Dan dia tuh beberapa menit kemudian akan throttle untuk nurunin suhu di bawah 90 derajat dan power limitnya tuh bakal sustain di 40 watt. Yang mana ini tuh masih terhitung power limit yang cukup tinggi sih untuk sebuah CPU mobile. Nah, dengan mini PC Asus ini gue akan coba instalkan Buzzed OS di dalamnya, yang mana memang ini Linux yang diperuntukkan untuk gaming. Dan awalnya sih rencananya gue mau coba install Steam OS di sini, tapi ternyata pas proses install itu selalu berakhir boot loop. Gue udah coba berbagai solusi, akhirnya tetap boot loop juga, gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalian yang lebih expert soal Linux bisa kasih solusinya di kolom komentar, dan mungkin aja next kalau kalian punya solusi yang oke, mungkin gue akan coba lagi Steam OS. Tapi untuk sekarang sih ya gue coba Buzzed OS aja yang memang ngasih experience serupa dengan Steam OS itu sendiri, dan gue akan coba install di mini PC ini. Anyway, install Linux ini tuh ya sama aja sih kayak install OS Windows. Kita tinggal download aja ISO OS-nya di web. Terus udah tuh bikin bootable storage pakai software seperti Rufus dan set boot priority ke storage yang dijadiin bootable Linux itu sendiri, dan udah deh kita tinggal ikutin step yang disuruh seperti setting bahasa, koneksi WiFi, dan pilih SSD mana yang mau dijadikan tempat instalasi. Nah, Buzzed OS ini tuh benar-benar memudahkan untuk Linux gaming experience, karena pas pertama kali kita booting aja, Steam-nya tuh langsung ke install otomatis. Dan kita langsung disuguhkan UI ala Steam Big Picture, yang tentunya ini tuh sangat-sangat straightforward sekali buat install game. Nggak perlu tuh macam-macam kayak buka terminal, atau bahkan install translation layer seperti Wine supaya bisa menjalankan game-game Windows. Sebab di sini tuh Steam sendiri udah punya fitur bernama Proton, yang secara otomatis tuh bakal mengemulasikan game-game yang hanya memang bisa berjalan di operating system Windows saja. Malah dengan UI seperti ini bisa gue bilang nih, Buzzed OS ini tuh lebih user-friendly ketimbang Windows untuk persoalan gaming experience. Dan bahkan nggak cuman UI, kita tuh juga nggak perlu install driver apapun sama sekali. Sebab driver integrated GPU Radeon-nya aja tuh udah langsung terinstall otomatis saat gua pertama kali booting operating system ini. Ini sih tentunya jauh lebih gampang ya daripada install ulang OS Windows, dan ini ternyata langsung siap pakai aja. Nah, tentunya nggak cuman gaming only, walau memang ya disuguhkan dengan UI ala konsol seperti ini, tapi Buzzed OS di sini juga kasih kok mode desktop selayaknya Windows. Dan ternyata buat proses install software lain tuh di OS ini tuh ternyata cuma tinggal klik-klik aja, dan mostly software yang kita sehari-hari pakai di Windows tuh juga ada di sini, seperti Discord, OBS, hingga Spotify. Kemudian juga kalau mau digunakan untuk sesuatu yang produktif seperti menjalankan lokal AI pakai LM Studio, nah di Buzzed OS ini tuh juga bisa kok. Dan bahkan buat ngedit video pakai software yang profesional seperti DaVinci Resolve itu juga bisa, karena memang DaVinci Resolve itu memang sudah support native operating system Linux. Lalu buat performa gimana nih? Apakah emang bener nih Linux itu better than Windows? Ternyata memang nih Linux bisa kasih sedikit boost performa ketimbang Windows di games-games yang gua tes.
Kemudian di luar gaming nih, gue tes singkat aja di local AI pakai model Gematria 4 billion dengan runtime di Vulkan. Saat pakai Linux, di sini tuh bisa dapetin performa di 27 token per second ketimbang Windows yang hanya di 23 token per second. So overall pengalaman gue gaming di operating system Linux itu sekarang udah jauh lebih user friendly sejak kehadiran si Buzzit OS ini. Karena kita di sini tuh nggak perlu repot-repot kayak jalanin terminal, yang mana ini tuh step yang cukup ribet ya di operating system Linux. Maka dari itu buat orang yang awam kayak gue yang udah terbiasa klik dan install di Windows itu, ya gue rasa sih ini step yang cukup ribet ya. Dan di sini apalagi kita udah disuguhkan juga dengan UI ala Steam Big Picture, yang tentu ini membuat experience kayak kita tuh seolah-olah pakai konsol, sehingga gua rasa dari UI-nya ini aja tuh Buzzit OS ngasih experience gaming yang jauh lebih user friendly dibandingkan Windows itu sendiri. Dan menurut gue sih mini PC seperti ini adalah setup yang paling simple ya untuk nyicipin Linux, terutama buat kalian tuh yang cukup awam dan cukup takut nih untuk nyobain gaming di Linux. Mini PC ini kan udah jadi, dan apalagi kayak hardware-nya udah full AMD kayak gini, jadi tinggal langsung install aja dan langsung pakai. Jadi sih cukup simple ya. Tapi sayangnya di sini sih Asus belum ngasih nih harga dari mini PC ini berapa, dan apakah memang bakal dijual itu dengan perintilan ya tuh kayak RAM dan SSD, karena biasanya kan mini PC itu ada opsi barebone alias ya kopongan gitu. Jadi kita perlu beli RAM dan SSD-nya sendiri, dan itu sayangnya sih belum ada info resminya. Dan kalau ada nanti gue bakal update di kolom deskripsi. Dan mungkin setelah nyicipin Linux dan experience-nya cukup puas ya, gue rasa mungkin nextnya gue akan coba Linux itu di PC rakitan yang mungkin aja kasih experience lebih berbeda. Mungkin next time gue akan coba buat kontennya kalau ada kesempatan. Nah, buat kalian di sini yang udah jauh lebih expert nih, udah lama banget lah nyobain distro-distro Linux yang versinya banyak, coba aja kalian tulis aja pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu ya bisa menginspirasi gue untuk bikin next konten ya tentang gaming di Linux ini. Tulis aja tuh di kolom komentar. Dan mungkin aja segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.